Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 dengan tema terang di dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8. Sebab beginilah firman Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang hidup sebagai anak-anak terang, yang berarti di dalam Tuhanlah ada terang yang abadi. Disebutkan nats firman Tuhan pagi hari ini, dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang. Artinya adanya perubahan dari hidup yang gelap atau kegelapan menjadi terang. Kegelapan suatu hal yang mengerikan dan suatu hal yang berlawanan atau berseberangan dengan kecerahan, dan bisa diartikan sebagai kurangnya cahaya atau tidak ada cahaya yang terlihat. Jadi jika penglihatan manusia itu tak dapat membedakan warna-warni, semuanya serba gelap. Saudaraku, dunia di saat ini dipenuhi kegelapan. Kegelapan yang dimaksud hidup manusia yang hidupnya menuruti keinginan-keinginan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dendam, kepentingan diri sendiri, percenderaan, pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain, yang tertulis di kitab Galatia pasal 5 ayat 19 dan sampai dengan ayat 21. Saudaraku, jika kegelapan memenuhi hati dan pikiran manusia, maka perkataan dan perbuatannya juga akan menimbulkan kegelapan. Sebab juga perkataan dan perbuatan merupakan hasil yang keluar dari hati dan pikiran. Dan yang paling mendasar ialah kegelapan yang menunjuk kepada dosa yang berkuasa di dalam hati manusia, yang menghasilkan tindakan kejahatan. Saudaraku, seseorang yang dahulu hidup di dalam kegelapan sekarang menjadi terang dan hidup sebagai anak-anak terang. Betapa luar biasanya dan indahnya hati manusia itu. Bisa berubah dari kegelapan menjadi terang. Hal itu kelihatan dari sikap dan perilakunya. Tertulis di Yesaya pasal 5 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan selalu melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tertulis di Injil Yohanes pasal 5 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, setelah terang itu berkuasa di dalam hati kita, maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan jika kita hidup sebagai anak-anak terang, tentu kita turut menerangi dunia. Seperti tertulis di kitab Injil Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Saudaraku, pada pagi hari ini, marilah kita ingat bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal pasal 4 ayat 18. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.